Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh Deajan. Silahkan dipimpin doanya. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan adik-adikku sekalian untuk berdiri. Silahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tegak biduklah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk yang selanjutnya, Bapak sarankan kepada kalian silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Periksa di tempat duduknya, yaitu kebersihan, kerapihan pakaian itu harus baik ya. Sebelum dilanjutkan kepada materi, ya, sebelum dilanjutkan kepada materi, Bapak mau absen terlebih dahulu. Yang pertama adalah Andi. Hadir. Ani Mutmainah. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua ya. Oke. Pada pembelajaran yang lalu kita membahas tentang anak soleh. Ada yang tahu anak soleh? Contohnya anak soleh yang bagaimana? Ya, bagaimana aja? Yang berbakti kepada orang tua. Iya, yang berbakti kepada orang tua. Siapa lagi yang mau menambahkan selain berbakti kepada kedua orang tua? Apa? Tidak berkata kasar kepada. Iya, tidak berkata kasar kepada orang tua. Ya, kita beri close tepuk tangan buat yang sudah menjawabnya. Maka pada hari ini kita akan membahas materi bersih itu sehat dan subtemanya adalah najis dan cara menghilangkannya. Oke. Sebelum dilanjutkan kepada materi, kalian harus tahu dulu apa itu bersih ya. Kita bernyanyi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kepada tujuan pembelajaran. Ayo, ada yang bisa? Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih, di rumah. Sekarang kompetensi pada hari ini, kompetensi dasar, yaitu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil ya. Yang kedua, indikator dalam pencapaian kompetensi. Yang pertama, terbiasa menerapkan ketentuan syariat Islam, melaksanakan aturan agama, mengimplementasikan perilaku hidup bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci. Sekarang adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu terbiasa menerapkan ketentuan syariat Islam dengan baik. Kedua, melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu mematuhi aturan agama dengan baik. Ketiga, melalui pembiasaan di lingkungan, peserta didik mampu mengimplementasikan perilaku bersih dengan baik.
Yang selanjutnya, melalui kebiasaan di lingkungan, peserta didik mampu menunjukkan peduli terhadap kesucian dan kebersihan diri. Yang kelima, melalui tayangan video sumber belajar, peserta didik mampu membedakan bersih dan suci dengan tepat. Yang keenam, melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu memberikan contoh hidup bersih dengan tepat. Ketujuh, setelah melakukan tanya jawab, diskusi, peserta didik mampu menguraikan macam-macam najis dengan tepat. Nah, ada najis muhopapa dan najis mutawasito, terus najis mughalladhoh ya, memberikan contohnya. Yang selanjutnya, melakukan tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara menghilangkan najis dengan benar. Materi pembelajarannya, kalian perhatikan ya, nanti ada tanya jawab ya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Nah, bebas atau suci, bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Najis adalah benda yang kotor. Nah, yang dapat mencegahnya sah suatu ibadah dan menuntut seseorang dalam keadaan suci. Oke. Yang selanjutnya, benda yang kelihatan kotor itu belum tentu najis ya. Benda yang kelihatan kotor belum tentu najis. Begitu juga yang sebaliknya, misalnya kain yang terkena tanah atau debu. Nah, debu akan menjadi kotor, tetapi tidak najis sehingga sah jika digunakan dalam sholat. Tetapi sebaliknya, harus bersih terlebih dahulu. Pakaian yang terkena kencing atau tidak berbekas lagi hukumnya adalah terkena najis. Nah, tidak sah jika digunakan untuk sholat. Oke. Nah, ini macam-macam najis. Macam-macam najis itu, yang pertama najis muhafafah. Nah, najis muhafafah itu artinya najis ringan ya. Najis ringan yaitu air kencing anak bayi yang belum berumur usia 2 tahun, belum makan dan minum sesuatu selain ASI dari ibunya. Cara menghilangkannya adalah dengan cara membersihkan air. Nah, membersihkan air pada benda ya, pada benda misalkan baju kalian terkena air kencing dari baju tersebut, maka dibersihkan dengan air ya. Jadi dihilangkan najisnya tersebut ya. Nah, yang selanjutnya yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Nah, yang termasuk najis sedang itu yang pertama ada bangkai, ada darah, ada muntah, kotoran manusia. Nah, cara membersihkan najis mutawasito, yang pertama najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis mutawasito yang masih kelihatan wujud, warna, dan baunya. Nah, cara membersihkannya yaitu menghilangkan najis tersebut, membasuh dengan air sampai hilang warna dan bau dan rasanya. Nah, di sini najisnya ada dua, ada najis hukmiyah. Nah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi sudah tidak kelihatan wujud, warna, dan baunya. Contohnya air kencing yang sudah mengering. Cara membersihkannya cukup dengan menggenangi air dan menyirami air mutlak pada tempat yang terkena najis hukmiyah tersebut ya. Nah, yang terakhir yaitu najis. Nah, ini yang kalian perhatikan. Yang terakhir najis mughalladhoh ya. Nah, najis mughalladhoh itu adalah najis berat artinya ya, najis berat. Najis berat yang termasuk najis berat itu air liur, nah, dan kotoran anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya dengan mencucikan najis tersebut sebanyak 7 kali. Nah, dengan air, salah satunya dengan menggunakan tanah dan yang suci. Jadi kalian kalau mau berternak harus berhati-hati. Ini namanya najis mughalladhoh. Jadi sulit untuk dihilangkan, harus sebanyak 7 kali. Baik.
Kalian silahkan cermati video ini. Silahkan cermati untuk nanti bahan diskusi. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladz. Oke, itu tentang najis ya. Silakan kalian kerjakan lembar diskusinya. Berarti yang duduk dengan tempat duduk kalian silahkan tulis tadi itu ada najis apa saja ya, ditulis itu di kolom itu, nanti kalian tulis di belakangnya saja. Nah, selanjutnya kalian kerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak berikan. Di situ ada yang harus diisi ya. Silakan diberi waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sudah selesai? Yang tadi yang macam-macam najis? Ya, siapa yang mau maju ke depan yang tadi macam-macam najis? Ya, silakan menyebutkan hasil diskusinya sini dengan temannya tadi tentang macam-macam najis. Coba disebutkan. Nah, yang pertama apa? Najis mukhafafah. Terus? Najis mutawasithah. Terus? Dan najis mughalladz. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya, kelompok selanjutnya. Revan. Kelompok 2. Silakan. Najis mughalladz. Terus? Najis mutawasithah. Ya. Dan najis mukhafafah. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah mewakili kelompoknya. Selanjutnya satu lagi. Siapa yang mau maju? Kamelia, maju ke depan. Ya, silakan sebutkan macam-macam najis. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Silakan yang tidak mengerti tadi mengajukan pertanyaan. Ayo, dari mulai siapa yang mau bertanya silakan mengacungkan tangan yang mau bertanya. Silakan. Ya, silakan. Apa artinya bersih? Ya, apa itu artinya bersih? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, apa? Artinya bersih. Artinya bersih? Artinya apa? Apa artinya bersih? Nah, bersih itu bersih dari kotoran ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Apa? Silakan. Apa artinya suci? Ya, siapa yang menjawab? Saya ingin Ya. bebas dari najis. Bebas dari najis. Tepuk tangan ya. Sekarang kita simpulkan bersama-sama yaitu tentang najis ya. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kesimpulan yang pertama apa? Ayo kita jawab bersama-sama. Yang pertama, najis adalah benda yang kotor yang dapat mencegah sahnya suatu ibadah yang menuntut seseorang dalam keadaan suci. Benda-benda yang termasuk najis apa saja? Repan. Bangkai binatang. Bangkai binatang. Ayo siapa yang menambahkan? Nah, sesuatu yang keluar dari 2 pintu. Macam-macam najis itu tadi ada
3 yang pertama Najis mau papa. Najis mau papa itu najis apa? Ringan. Yang kedua najis mutawasito. Yang ketiga najis mughalladho. Yang keempat najis yang dimaafkan yaitu darah dan lalat. Oke, selanjutnya kita merefleksi ya. Merefleksi, kalian simak lagi videonya. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhaffafah. 2 najis sedang atau mutawasitoh. 3 najis berat atau mughalladhoh. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ayo kita berwudu. Kalian baca pada halaman 40. Nah, sebelum ditutup materinya silahkan kalian tulis dulu untuk pekerjaan di rumah ya. Baik, sebelum ditutup, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu sesudah belajar. Silahkan dipimpin Debila doa sesudah belajar yaitu membaca kifarat majlis. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, silahkan pulang ya dengan hati-hati. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapkan.